Upaya memutuskan rantai infeksi, pencegahan bahaya fisik, radiasi, kimia, ergonomik, dan psikososial. Dalam memutus rantai infeksi, diperlukan strategi dan pengendalian untuk memutuskan rantai infeksi. Proses terjadinya infeksi bergantung pada interaksi antara suseptibilitas penjamu, agen infeksi, patogenesis, virulensi, dan dosis, serta cara penularan. Kemudian selanjutnya, menurut Kemenkes RI tahun 2011, ada 10 hal yang perlu dilakukan dalam PPI, yaitu yang pertama, kebersihan tangan. Secara garis besar, kebersihan tangan dapat dilakukan dengan cara mengalirkan air, kemudian memakai sabun atau hanya menggunakan larutan disinfektan, dan diakhiri dengan mengeringkan tangan dengan kain yang bersih dan kering. Yang kedua, menggunakan alat pelindung diri. Yang ketiga, penata laksanaan peralatan klien dan linen. Yang keempat, pengolahan limbah. Yang kelima, pengendalian lingkungan rumah sakit. Yang keenam, kesehatan karyawan atau perlindungan pada petugas kesehatan. Yang ketujuh, penempatan atau isolasi klien. Yang kedelapan, hygiene respirasi atau etika batuk. Yang kesembilan, praktik menyuntik yang aman. Jadi menyuntik itu harus kalau bisa menggunakan jarum suntik yang steril, hanya sekali pakai. Kemudian yang terakhir adalah praktik tumbal fungsi. Ketika melakukan tumbal fungsi, sebaiknya menggunakan masker. Upaya mencegah hazard fisik, radiasi. Sasaran pencegahan kecelakaan dan hazard adalah mencegah terjadinya kecelakaan, dan jika kecelakaan terjadi, maka mencegahnya agar tidak terulang lagi. Upaya mencegah hazard kimia. Hazard kimia adalah suatu kecelakaan akibat sentuhan dan terhirup bahan-bahan kimia. Contoh bahan kimianya seperti gas, alkali, asid, pelarut, semen, dan lain-lain. Bahan-bahan tersebut berbahaya dan perlu diambil langkah-langkah keselamatan apabila mengendalikannya. Selanjutnya, bagaimana sih cara mempertahankan posisi ergonomik pada saat berbaring, duduk, berdiri, dan berjalan? Yang terpenting adalah posisi kliennya itu harus terlentang. Punggung raik baik atau terlentang perut, semi berbaring miring, biasanya itu miringnya ke kiri. Lutut ditekuk, fowler berbaring terlentang dengan kepala tinggi, lutut di dada atau lutut pektoral. Berlutut dada bertumpu di tempat tidur biasanya disebut dengan litotomi dorsal, berbaring terlentang, kaki disanggurdi, dan lateral berbaring miring. Selanjutnya ada pencegahan resiko psikososial. Ternyata faktor resiko psikososial itu masih dialami oleh banyak perawat dan tenaga medis lainnya, sehingga perawat atau fasilitas kesehatan seperti klinik, puskesmas, dan rumah sakit harus mengambil langkah atau tindakan yang berbeda untuk mencegahnya. Untuk mencegahnya, hal-hal yang dapat dilakukan penyediaan layanan kesehatan untuk mencegah hal ini meliputi 5 hal. Yang pertama, ubah pola pikir. Yang kedua, perawatannya harus berkualitas. Yang ketiga, komunikasi dan hubungan tim. Yang keempat, pelatihan perawat. Yang kelima, alat yang lengkap. Kesimpulan, tujuan kesehatan kerja adalah untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan fisik, mental, dan sosial karyawan pada tingkat yang tinggi semua jenis pekerjaan, untuk mencegah gangguan kesehatan karyawan yang disebabkan oleh kondisi kerja, untuk melindungi pekerja dari resiko yang disebabkan oleh faktor yang merusak kesehatan dalam pekerjaannya, dan
untuk menempatkan dan memelihara pekerja dalam lingkungan kerja yang disesuaikan dengan kondisi fisiologis dan psikologis mereka. Disarankan untuk memeriksa bahan kimia yang digunakan, perolehan bahan kimia sesuai peraturan yang berlaku, pemisahan bahan kimia B3 dan bahan kimia non-B3, pelabelan bahan kimia, pemantauan lingkungan, dan pemilihan pembuangan bahan kimia. Hati-hati dalam menggunakan bahan kimia karena bahaya bahan kimia cukup tinggi dan berisiko di rumah sakit.